Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, 5 Maret 2023, kita telah berada pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Dan melalui pembacaan Injil Lukas 18, ayat 31 sampai 34, tema yang mengantar kita memasuki minggu sengsara yang ketiga ini ialah penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti seluruh pembacaan yang ada pada Injil Lukas 18 ini, hal yang menarik adalah di mana Yesus ketika hendak menggenapi semua janji itu, Dia tidak mau pengikut-pengikutnya kecewa, pengikut-pengikutnya putus asa dan memilih jalan masing-masing. Sebab karena mereka telah setia, mereka telah bersama-sama, baik siang maupun malam, hujan, panas, ataupun tidak ada tempat untuk membaringkan kepala. Namun hal yang harus disampaikan, harus diberitahukan adalah janji Allah, nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang harus digenapi oleh Yesus. Sehingga dalam firman Tuhan dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari perkataan Yesus ini pasti ada perdebatan, ada diskusi kecil di antara para pengikut-pengikutnya. Kenapa Yesus bicara seperti ini? Ada apa? Bukankah Dia ini yang kita harapkan? Bukankah Dia ini yang seluruh bangsa Israel melihat Dia akan menjadi seorang pemimpin yang membawa Israel bebas dari penjajahan Romawi? Ini, mari dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Dalam Yesaya 50 ayat 6, dengan jelas Yesaya bilang begini tentang penderitaan itu. "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Ini nubuat 700 tahun yang lalu, 700 tahun sebelum Masehi. Waktu yang lama. Baru 1 minggu saja kita semua sudah lupa. Baru 1 bulan kita semua sudah kumara. Ini 700 tahun. Tapi janji Tuhan adalah janji yang kekal. Ya dan amin. Mau berapa puluh tahun, Tuhan tetap Tuhan. Kalau Tuhan bilang berkat ini bagi kita orang, walaupun hari ini belum dapat, besok belum dapat, mungkin Tuhan bilang itu untuk anak cucu di kemudian hari.
Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut, jangan kita berbantah Tuhan. Saya mau lihat janji Tuhan hari ini. Tuhan bilang bukan kau, saya kasih buat kau anak cucu. Terus kita mau melawan dia? Tidak toh? 700 tahun itu bukan 10 tahun saja kita ribut-ribut, apalagi 700, 7 abad. Yesaya bilang begini, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini yang harus digenapi. Di mana? Di Yerusalem. Bukan di Nazaret. Bukan di Bethlehem. Kenapa Tuhan tidak bilang di Bethlehem? Kenapa Tuhan tidak bilang di Nazaret? Tuhan bilang di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Tempat di mana kerajaan Allah yang baru akan dibangun. Yerusalem kota damai. Kota sejahtera. Kota sumber segala berkat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai persekutuan, tentunya pada ayat 33 juga Yesus mengalami dan menyebutkan beberapa hal yang akan dia hadapi dan alaminya. Dari kesaksian firman yang kita baca, dikatakan dari ayat 32 ke 33, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Di ayat 33, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang melakukan? Kalau ikuti firman, ingat firman minggu lalu dari Markus 8 31 sampai 34, ingat secara baik. Ada beberapa kelompok. Ada tua-tua, ada imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini kelompok yang tidak senang, tidak suka, dan tidak mau dengan Yesus. Pertama, mereka mau, mereka suka, dikarenakan mereka juga rindu untuk Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Tetapi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, dibuat oleh Yesus, seakan-akan bertentangan dengan Taurat, dengan firman Allah. Lebih-lebih lagi Yesus menyebut dirinya anak Allah. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mulai bakuliah muka. Ini macam dibenar, itu Yusuf anak sejamu. Tukang kayu di Nazaret baru bikin macam-macam. Bilang dia anak Allah, aku Yusuf anak sejum, betul kenal ku Bapa. Itu kata-kata orang-orang yang tadi kita dengar lumpuh jabatan itu. Ada yang imam-imam kepala, ada yang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu setiap kali Yesus berbicara tentang firman Allah, mereka buka bagiannya, baca, oh seperti Yesus khotbah di dalam bait Allah. Dari kitab Yesaya, lalu Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku. Wah, ku anak Yusuf saja masa kau bilang Roh Tuhan ada padamu? Tidak benar itu. Itu di situ sudah mulai antara senang dia. Wah, kau datang untuk kau menjadi pahlawan yang membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Kenapa hal ini kau bicara? Tua-tua itu mewakili dan bilang ondo-ondo dorang, kepala-kepala suku dorang ini. Dan kalau bicara ada, tidak ada yang bisa lawan. Seakan-akan langit, bumi, laut, dan segala isinya itu ada yang buat. Dong bicara harus semua ikut. Dia bilang kalau kau melawan aku kena ini. Karena ada dia punya itu sanksi, ada dia punya itu akibat. Tapi kalau kau bicara tentang Tuhan,
dong ondo-ondo ka, suku-suku, kepala suku ka, dong talipa. Ini, tuh rasa dong terusik sekali, terganggu sekali. Karena Yesus menentang adat istiadat. Dia bilang, ini tidak bisa. Kok sebenarnya aku menjadi pejuang itu, kok harus aku adat? Bapak Ibu, hari ini adat itu bikin kita terlingkar sampai kita punya tertahu, kita ingin ada di mana. Hari ini adat buat kita orang Papua dan bahkan dari luar Papua terlingkar. Tertahu kita roh ini ada di mana. Kita tidak tahu, kita karena belum tanya Tuhan dan sungguh-sungguh. Kalau tanya Tuhan sungguh-sungguh dalam doa dan puasa baru tahu dia jawaban. Dan Yesus memberitahukan di ayat 32-33 tentang apa yang dialami. Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya dorang-dorang ini nih. Tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus akan diolok-olokkan. Yesus akan dihina, Yesus akan diludahi. Ya itu dorang itu sudah. Dan terakhir dibilang begini, Yesus disesah dan Yesus dibunuh. Bapak Ibu saudara-saudari, dua yang bagian terakhir ini tidak mungkin kita ngalami toh. Siapa mau badannya dong antor mencambuk sampai hancur-hancur. Tidak mungkin kita mau menderita untuk saudara yang lain toh. Tapi kalau menderita ada uang boleh. Kalau tidak ada uang untuk apa? Ini yang ada toh. Kita lihat hakim-hakim, jaksa-jaksa, lembaga-lembaga bantuan hukum, dia mau membela perkara karena barang dia mengalir besar sekali. Ya dia mau duduk sampai buku tebal begini sampai lewat tumpuk kepala di meja sidang juru mau karena ada ini. Tapi kalau tidak ada ini, kau urus sendiri. Ada perkara-perkara di pengadilan, saudara-saudara yang tidak punya uang tidak bisa minta bantuan hukum dan terhadap uang. Akhirnya yang benar disalahkan, ya sudah masuk. Ibu bapak, satu waktu saya pelayanan, saya berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Terus cuma bilang, Bapak Pendeta, kita tidak ada uang. Kita mau kasih untuk bantuan hukum, kita tidak ada uang untuk masalah. Tapi yang kita mau bicara jujur seperti ini. Saya bilang, mari saudara kita berdoa. Hakim yang adil itu Tuhan Yesus. Dia buat hukum. Dan hukum dunia itu ikuti hukum Tuhan. Dan melawan hukum Tuhan dan Tuhan yang berperkara. Ternyata polisi yang melakukan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak bertugas lama. Meninggal, bahkan dipecat. Itu Tuhan punya hukum. Hukum dunia kau boleh putar balik karena kau cari uang. Tapi hukum Tuhan kau tak bisa putar balik. Dilipat kau betul. Yesus disesah dan dibunuh. Saudara, dalam tradisi Romawi itu, cambuk itu adalah tali yang dimana mereka memasang mata timah di ujung tali-tali itu. Dan dia seperti paku. Dan ketika mereka cambuk atau mereka memukulnya kepada orang yang bersalah, maka ketika mereka menarik kembali, maka daging-daging itu terlepas dari badan. Dan itu pasti ada darah. Yesus sudah bicara toh dalam penetapan perjamuan malam. Ketika Yesus mengambil roti bilang, makanlah dan minumlah. Ingatlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Yesus mengambil cawan, Yesus bilang, ambillah dan minumlah dari cawan ini. Inilah tanda perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian. Darahku adalah darah perjanjian. Saudara, kita semua tidak bisa alami itu. Hanya Yesus sendiri. Itu sebabnya dia kasih tahu. Dia bilang itu kepada murid-muridnya. Sesudah itu baru mereka ke Taman Getsemani, baru dia ditangkap.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Di ayat 34, murid-murid bilang, "Tong tara mengerti. Ini apa yang dibicara?" Sebab orang ini sudah jalan dengar dari dompung tete nenek cerita-cerita orang tua. Bilang begini, Kampu Bos itu yang kami dah ikut itu dia akan memerdekakan atau membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Tapi ini dibicara dia akan menderita. Ini kenapa? Itu antara mengerti di situ. Ya, kita jangan salahkan dorang. Itu dong periode dong masa di 2023 tahun yang lalu. Lu antara tahu. Sama dengan kita di hari ini toh. Ada nilai-nilai motivasi yang kita munculkan dalam pelayanan. Oh, tujuan saya terlibat dengan pelayanan. Saya jadi majelis, saya jadi pengurus unsur, saya jadi pengurus KSP, saya jadi alat-alat pelayanan supaya saya dapat ini. Tuhan bilang tidak juga, tidak. Tuhan bilang sudah nanti kau anak cucu yang dapat. Jangan kita memaksakan, kita bilang saya dapat. Tuhan bilang kau dapat itu dari kau orang tua. Orang tua kalau dia mengalirkan air yang baik, air yang bersih, yang jernih, ya sudah berkat itu turun ke kau. Tapi kalau orang tua kabur di atas, kau juga kabur. Tadi kita sudah dengar hukum Tuhan toh. Tuhan bilang bahwa Tuhan itu benci kepada orang-orang yang membenci dia. Tuhan itu membenci mereka. Angkatan atau keturunan ketiga dan keturunan keempat. Dan apa yang Tuhan lakukan saudara-saudari bagi kita semua? Kita semua ketika Tuhan Yesus disesat, ketika Tuhan Yesus dibunuh, itu secara langsung Tuhan sudah melakukan perkara besar bagi kita. Namun apa yang menjadi pertanyaan bagi dari murid-murid yang mereka tidak tahu. Mereka bingung, aduh ini kenapa guru bicara seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara kalau baca Injil Lukas 11 ayat 27-28 itu tentang siapa yang berbahagia. Seorang perempuan bicara sama dia begini, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Itu berbicara tentang konsep keluarga. Bapak dan mama siapa yang antara senang kalau anaknya jadi pemimpin? Anaknya berhasil. Oh, pasti orang tua lebih bangga, lebih senang. Tapi Tuhan Yesus bilang di ayat 28, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ibu ini kok bingung, wah. Saya bicara soal kau jabatan, kau status sekarang, malah kau bicara yang lain. Ya, kadang-kadang mengerti maksud Tuhan, kedatangan Yesus. Ya, kita juga harus akui itu. Yang kita bilang, ibu itu memang di pikiran bagaimana. Ya, memang kalau kita waktu itu, kita juga pasti seperti itu. Itu manusia yang bicara. Tapi Tuhan bicara apa yang Allah mau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang menjadi bagian bagi kita di minggu pelayanan kita yang baru, ada catatan-catatan penting bagi kita. Saudara, hal yang pertama, jalan penderitaan adalah jalan yang bertentangan dengan pemikiran manusia. Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari, Bapak Ibu. Adakah baca Alkitab setiap hari? Di rumah ada memuji Tuhan? Di rumah ada mesbah doa? Tiap hari. Baca Lukas 9:23 ini. Bukan nanti mau pimpin ibadah, melayani ibadah berpegang Alkitab, duduk baca-baca. Baca dari jauh-jauh hari. Baca terus supaya dia ada di sini. Itu yang Tuhan Yesus bilang ketika dia dicobai dalam Injil Matius 4 ayat 4 bilang. Ketika iblis lihat Tuhan Yesus lapar, dia bilang, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Tuhan Yesus bilang, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau makanan secara jasmani kita isi pagi, siang, sore, bahkan malam juga ada yang masih duduk makan-makan. Maka firman Tuhan dilebih dari makanan jasmani itu. Setiap waktu isi terus, isi terus, isi terus. Jadi jalan penderitaan adalah jalan yang bertentangan dengan hidup kita. Kami para pelayan kadang-kadang tak tidur baik-baik. Harus istirahat itu jam 12 malam karena harus doa sampai dengan selesai. Tidur bangun jam 5 sudah harus doa, atau jam setengah 5 sudah harus berdoa untuk jemaat. Lalu buat renungan untuk menguatkan saudara-saudara yang punya nomor handphone sama saya. Itu kami kerja terus. Kami non-stop. Bapak ibu saudara sudah tidur, pendeta belum tidur. Bapak ibu saudara belum bangun, pendeta sudah bangun. Kerja untuk Tuhan itu harus membayar harga. Itu harga kami para pelayan. Karena bagian ini Lukas 9:23 bilang begitu. Pikul, mengikuti Yesus pikul salib setiap hari. Baik atau tidak baik, waktunya siap sedia. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari dari bagian ini tentang penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Jangan bawa masalah keluarga baru kaitkan dengan pelayanan. Keluarga pun masalah itu keluarga punya. Kadang kita berbuat sesuatu, terus orang marah-marah kita, caci maki kita orang, kita bilang, ini pelayanan, jadi harga yang kita bayar. Saudara-saudara, Petrus dibicara dengan jelas. Di 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jangan bawa masalah keluarga, kantor, terus kaitkan dengan pelayanan. Pelayanan pun masalah sendiri. Kita harus lihat dengan hikmah. Yang pelayanan punya apa? Mungkin yang pelayanan punya contoh kecil. Sekarang kita Gajah Putih, rayon Gajah Putih akan jadi panitia sidang. Kita bikin usaha-usaha dana, cari. Tapi ada yang tidak puas. Ada yang tarasena mulai bicara, itu masalah pelayanan. Tapi kalau kita duduk baku marah dan tetangga, baku ribut dan tetangga, baru bilang, itu pelayanan, itu keliru. Itu masalah pribadi keluarga. Ini yang harus kita lihat. Sehingga Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 17 bilang, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, penderitaan yang kita hadapi adalah harga supaya kita dipulihkan, kita dimenangkan, kita diselamatkan. Di dalam 1 Petrus 1:18-19 bilang, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu, bukan dengan barang yang fana. Itu sebabnya saudara-saudari, terkadang kita orang melihat dosa atau pelanggaran kita hanya, hari ini saya ada bicara salah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, saya ada bicara salah dengan tetangga. Tidak sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus lihat apa yang ada di belakang. Dari garis keturunan kita, dari garis yang mengalir menurunkan kita. Kalau kita baca dalam Matius pasal 1 tentang silsilah Tuhan Yesus, kenapa Matius lebih menempatkan itu paling awal? Untuk memberitahukan bagi kita, supaya kita mengerti, saya ini dari mana? Saya punya garis keturunan, saya punya orang tua, saya punya tete dan nenek, saya punya cicit orang bagaimana?
Dari mama punya kah, dari bapak punya? Keturunan 3 dan 4. Apa yang benar, dia turun kah? Atau memang di atas ini kabur betul? Ini yang harus kita berdoa sungguh-sungguh. Ini yang harus kita minta supaya Tuhan pulihkan dan lepaskan kita dari dosa-dosa keturunan itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita orang-orang tua, nenek moyang kita banyak menyembah berhala. Pakai jimat-jimat, pakai fui-fui. Untuk kasih makan minum keluarga. Untuk jaga keluarga, untuk merebut hak orang lain. Perbuatan itu turun buat kita orang. Kita sudah tanya Tuhan kah? Kita belum tanya toh. Hari ini mendengar bagian ini, tanya Tuhan. Supaya Tuhan bilang, kau harus dipulihkan. Dosa tuh. Petrus bicara itu karena Petrus saksi yang luar biasa. Petrus lihat dan Tuhan bicara kepada dia. Makanya Petrus ditulis. Supaya kita yang ada hidup di zaman anugerah ini tahu itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir, penderitaan Yesus adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Sehingga menderita karena Yesus dan kebenarannya adalah tanda hidup seorang murid Yesus. Penderitaan karena nama Yesus adalah kesaksian iman kita di hadapan orang. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara tidak jadi pendeta, saudara tidak jadi majelis, saudara bukan pengurus unsur, saudara bukan pengurus KSP, tapi saudara adalah surat-surat Kristus. Saya dan saudara adalah surat-surat Kristus. Dunia ini harus kita injili. Dunia ini harus kita bawa untuk mengenal Yesus. Kalau Yesus telah menyelamatkan saya dan saudara, Yesus telah memberitahukan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Kalau saya dan saudara alami itu, apa yang harus kita buat bagi orang lain? Banyak perumpamaan di kitab Injil yang Yesus berbicara, baik itu mina, dinar, talenta, dan sebagainya. Tapi ketika semua itu didapat kembali, apa yang terjadi di sorga? Berlaksa-laksa malaikat bersuka cita karena satu orang berdosa bertobat. Saudara jangan berpikir saya jadi pendeta baru saya bisa bikin orang lain bertobat. Tidak. Saudara jangan berpikir saya jadi penatua dan sama baru bikin orang lain bertobat. Tidak. Tapi semua orang Kristen pengikut Kristus harus menjadi penginjil, harus menjadi pewarta kabar baik itu. Supaya semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita dalam Markus 8 ayat 38, Tuhan Yesus katakan begini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kita tidak bisa duduk bicara dan bilang, Tuhan, Tuhan, dalam namamu saya berdoa, orang disembuhkan, saya bernubuat, saya bersaksi. Alhamdulillah yang ada lakukan siapa Bapak bukan hendak terada. Matius 7, 23, 24, 21, 23, 22, 23. Itu anda lakukan. Dan Tuhan bilang begini, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Terus kita membilang bagaimana? Saya pendeta, saya majelis sekian periode, saya pengurus unsur,
Saya pengurus KSP. Apa? Tuhan terkenal. Menjawab jawaban nyala engkau. Aduh kasihan. Tidak ada apa-apa tuh. Dan algojo dong tarik dong kasih turun ke neraka sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kita tidak ditolak. Sudah dengar firman, mari kita buka diri, kita kerjakan, kita lakukan, kita tanya terus pada Tuhan, kita ini suara di mana, supaya penderitaan Yesus yang adalah bukti kasih Allah bagi manusia, Tuhan telah berikan bagi kita, kita juga lanjutkan dan kerjakan bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Yesus, Kau bersalah bagaimana sehingga patut Kau kena bencana? Siapakah yang menyebut tuduhan melawan Tuhan? Kau disesati, ejek diludahi, dan tubuhmu yang suci dilukai. Mahkota duri menekan kepala yang tak bersalah. Rahasia ini